Hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Karena lagu-lagunya istimewa, pakaiannya pun istimewa. Semua istimewa. Saya juga mohon kepada Tuhan, semoga message hari ini juga istimewa bagimu. Ada amin? Ya. Sebagaimana saudara tahu bahwa saya latar belakang GKI. Jadi pendeta GKI sampai emeritus, ya, umur 60 tuh menurut peraturan GKI memang harus diemeritasikan. Nah, setelah itu saya mulai dengan panggilan saya. Saya tuh seorang pendoa, saya bukan pembicara. Saya bukan pengajar. Saya suka diem. Saya suka bicara sama Tuhan. Itu saudara. Saya suka diem dan suka bicara sama Tuhan. Dan saya mengalami banyak kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan itu kalau mau diceritakan bisa sampai berhari-hari nggak selesai, ya. Cuma satu saja saya kasih tahu saudara. Saya tuh 47 baru kuliah lagi. Aneh kan? Orang udah tua kok. Saya ngambil S3 47 loh. 51 saya selesai. Di mana? Di Amerika. Fuller Theological Seminary. Itu sekolah yang susah. Orang tahu itu sekolah susah. Susah masuknya dan susah bisa ngambil gelar di situ. Ya tapi Tuhan yang suruh, apa boleh buat? Saya pergi. Saudara tahu saya bodoh, saya di kelas paling bodoh. Kenapa? Lama nggak kuliah, nulis pelan, ya orang-orang kuliah terus terus semuanya jago. Komputer saya gagap teknologi. Gimana ngikutin? Nggak bisa lah. Sedih saudara, uang kuliah mahal, uang kos mahal, ongkos hidup mahal. Tapi hari-harinya saya lewati dengan penuh kesedihan. Karena kuliah gak ngerti apa-apa. Dia ngomong, saya nyatet pun gigi ompong semua. Gak ada yang berani lihat catatan saya. Ini apaan nih catatan gigi ompong. Wah tuh saudara, sedih. Tiap hari saya lari ke pre-garden. Cuma ngomong, Tuhan, saya gak ngerti ini ngomong apa, kuliah ngomong apa. Kenapa Tuhan bawa ke saya ke sini? Ini saya kayak murid paling goblok nih gimana? Ini gimana nanti kalau ujian? Saya lepas semua kekhawatiran, semua ketakutan semua. Sama Tuhan. Oh berkali-kali saya mau angkat kaki pulang aja. Buat apa? Toh saya sudah pendeta kok. Saya pulang juga banyak kerjaan, ngapain mesti di sini? Susah sedih. Nah itu yang saya katakan saudara. Saya mempunyai kebiasaan suka ngobrol sama Tuhan itu. Jadi pergi kuliah, pulang kuliah, pergi masuk sekolah, enggak punya teman, orang udah 47 yang enggak tertarik deh, enggak ada yang mau berteman sama saya. Ya, bener enggak? Oh saudara, di Amerika kalau kamu Chinese girl yang masih muda, laku banget. Banyak American people senang sama Chinese girl. Tapi saya enggak laku, 47. Jalan sendiri, pulang sendiri, tingklu, ngomong tuh sama Tuhan. You know, one day mau ujian, gimana ini? Tentukan mata pelajaran saya itu baca 6 buku. Wah kok enggak? Ya sudah baca, tapi enggak tahu nih nanti ujian gimana. Oh saya cari student book. Kok ada yang namanya Wagiono? Kok namanya Budiman? Ini pasti orang Indonesia nih. Saya teleponin, siang diteleponin enggak ketemu. Akhirnya harus malam jam 12 karena mereka foreign student biasanya waktu summertime cari kerjaan ya untuk uangnya nanti untuk kuliah. Jadi tengah malam baru ketemu. Terus aku ngomong, Pak Budi, saya nih mahasiswa Indonesia. Saya nih 2 minggu lagi mau ujian. Ibu ambil pelajaran apa? Cultural anthropology. Hah? Itu pelajaran tersulit di semua kuliah. Aku nih goblok-goblokan datang-datang kok pilih pelajaran tersulit. Bego enggak coba? Aduh, saya bilang, Pak, habis enggak ada yang ngasih tahu saya. Aku enggak punya admin biasanya kan ada ya student counselor atau advisor. Enggak.
Tak pikir ya itu summertime dia buka ya aku masuk daripada nganggur. Waduh, Cik Vet berani banget ya. Gimana? Ya udah aku siap makan telur asin deh. Aku bilang, Bud, maaf ya Bud, kalau boleh lu kasih saya 3 jam. Kamu kan kerja, kamu kerja cari uang, aku tahu. Kamu datang ke kamar saya 222, lantai 2 nomor 22. Ya. Kamu datang, nanti saya bayar habis uang berapa. Buku 5 udah saya baca, tapi I'm not sure the main idea of the book. Ya, kamu duduk denger aja, kamu kan udah ikut pelajaran itu. Ya dia kasih waktu, bener aku dah cerita sama dia nih, buku number 1 nih ceritanya gini-gini, number 2, number 3. Udah, Sifit, kamu hebat ya, nangkep ya semuanya. Lah untuk baca yang ngerti. Saya gede di Singapura, saya kan nggak punya latar belakang pendidikan di Indonesia. Ngomong Chinese, ngomong Inggris ya lah Inggrisnya tapi Inggris Singapura kan. Ya saudara tahu kan Inggris Singapura. Udah gitu, saya bilang, ini sih bisa, tapi nanti gimana? Udahlah Cik Fit, bisa lah, bisa. Nah, aku 2 minggu datang saudara ujian. Saudara tahu, saya nggak ngerti, pertanyaan aja nggak ngerti, pura-pura jawab. Gendengnya seperti itu saya. Itu asisten dosen biasanya lebih sok daripada dosennya, betul nggak? Orang Yahudi lagi perempuan, galak, tok masuk, all the books keluar, komputer keluar, cuman pulpen 1, duduk meja 20 lembar kasih kamu, suruh nulis pakai tangan, soalnya dikasih 5 soal 4 pilih. Aku doa terus, aku doa Tuhan, aku lihat soal aja nggak ngerti tanya apa, bagaimana jawabnya. Aduh, aku doa. Tahu nggak dia lewat ke pinggir saya itu asisten dosen. You still praying? Mati nggak aku? Kamu kok doa terus gitu? Kamu ketawa, saya nangis. Saya nangis, saya deg-degan, saya bingung. Aduh, gimana Tuhan, tolong saya. Akhirnya ini Tuhan tanganku. Ini pulpen, Tuhan kau tolong saya. Tulis, 3 jam 16 lembar saya sudah nulis. Nggak ngerti nulis apa, aku nggak ngerti. Terus, dah diambil semuanya. Kertasku 04 jadi 16 lembar. Dah, aku udah pikir aku bakal dapat telur asin. 2 minggu lagi keluar. Di situ ditulis mata pelajaran nomor sekian sudah boleh diambil hasilnya. Gue nggak mau ngambil, gue gini-gini goblok-goblok juga punya muka nih. Nggak mau. Orang pada ngambil hasil aku nggak mau, ntar ketahuan gobloknya saya. Ya toh memang saya dapat 0, aku udah siap dapat 0 gitu. Jadi sana biarin ngambil. Semua udah pergi mahasiswa, gue baru masuk. Nih sombong tetap sombong. Orang goblok juga sombong. Ya, Anda sombong nggak? Tema saya hari ini adalah bagaimana Allah menjawab doamu. Bagaimana? Coba. Allah nggak menjawab doa orang sombong loh. Terus semua udah pergi, aku pencet. Kan di situ modelnya pencet-pencetan semua. 1109 itu my student number. 1109 pencet trak keluar E+. Give glory to God. Aku nangis di situ gemeter. Masukkan tas saya sambil jalan sampai nangis terus. Sampai ke asrama saya masih nangis. Tuhan, ini bukan nilaiku. Tuhan, ini bukan saya. Tuhan, ini dari Engkau semua. Tuhan, Kau menyatakan bahwa Engkau menyertai aku. Tuhan, aku datang sini, aku ngerti ini janji-Mu. Bahwa ini Engkau yang mau. Bersyukur. Enggak ngimpi saya, enggak tahu, minta pun enggak. Saudara,
pikir-pikir, tak lihat-lihat, aku nulis apa sih, dari mana sih? Tadi betul? Kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Benar? Benar? Itu bukan semboyan, itu bukan nyanyian. Anda harus mengalami every time, every moment, every step of your life. Allah menyertai engkau. Itu janji iman. Ya. Jadi saudara, orang berdoa, semua doa itu didengar oleh Tuhan. Tuhan enggak tuli kok. Semua doa pasti dijawab. Hanya sering kita mengatakan Tuhan enggak menjawab karena tidak cocok dengan keinginan. Betul enggak? Egois, sombong, sok ngedekte Tuhan, sok lebih pintar dari Tuhan. Padahal tidak pun jawaban. Tidak itu jawaban terbaik. Kalau engkau selalu dijawab iya, kamu mengkacungin Tuhan. Jadiin kacung, jadiin budak. Lihat saudara, seberapa pengenalanmu secara pribadi dengan Allah. Itulah menentukan jawaban doamu di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari saudara, aku di sini ada 3 poin. Saya pikir saya bicara 1 poin sudah cukup karena waktunya, ya. Mungkin saudara udah sering dengar, tapi saya mau a new insight. Aku mau new insight. Aku nggak mau dengar-dengaran yang biasa-biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti situasi, kondisi yang kita hadapi, Allah kita yang senang membuat sesuatu yang baru. Every day is a new day. Every day is a new program for you and me. Did you understand? Did you follow him? Did you recognize? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Saudara. Jadi mari. Nomor 1 orang berdoa kan, doa harus beriman, betul enggak? Betul kan? Doa yang berdasarkan iman yang benar, iman yang benar, iman yang benar. Ah, ini juga saudara sering kok ngapalin. Apa sih iman yang benar? Saudara, itu ada tuh. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita berarti kita, saya dan Tuhan dan saya, ya. Enggak boleh satu loh ya, enggak boleh saya harapkan, tapi kita harapkan. Terus apa? Dan nanti keluarnya apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah apa? Dasar. Apa itu dasar? Dasar itu foundation toh, fondasi, betul enggak? Dasar itu terpenting. Dasar itu harus dibangun. Benar? Orang bikin rumah paling penting apa? Dasar kan? Dasarnya enggak kuat kan habis. Ya. Benar? Anak sekolah paling penting kelas dasar, benar? Kalau kelas dasarnya tidak baik, dia mempengaruhi karakter dia. Itu. Sekolah dasar ya. Apapun yang paling penting itu dasar. Jadi saudara, dia adalah dasar. Aku belajar firman selama ini dan mengikut Tuhan selama ini. Saya bukan dari keluarga Kristen, ya. Saya keluarga nama saya aja minta dari saya ini perempuan dikasih nama laki karena takut mati. Nenek saya udah bilang nih anak bakal nggak hidup, lebih baik ganti nama, kasih nama laki, biarin nanti yang mau comot nyawa itu keliru. Lah inilah kepercayaan hongsuyan segala keliru, tahu perempuan gitu, jadi nggak jadi dicomot gitu. Itu. Nama saya tuh, nama Mandarin saya tuh anak laki. Makanya saudara kalau dulu sekolah enggak enak teh. Asal masuk kelas guru baru roll call. Sebut nama saya
carinya anak lagi, taunya perempuan. Aduh, malu saya. Gurunya bilang, namamu kok nama laki? Kesel saya kalau pulang, papi kenapa kasih saya nama anak laki? Papi, itu nenek yang mau. Kesel saudara, dikasih nama laki. Ya inilah karena keluarga yang sangat-sangat percaya gituan. Tapi Tuhan pilih ya. Tuhan pilih, luar biasa Tuhan pilih dengan segala ketidakmungkinan saya ya. Tapi Tuhan pilih mau apa? Saya jadi orang pertama dari keluarga saya yang percaya Tuhan. 8 tahun kemudian seluruh keluarga saya percaya Tuhan. Saya doain 8 tahun. Saya doain tiap hari. Saya lapor sama Tuhan tiap hari ya. Nah, jadi dasar. Saudara, di sini saya katakan ada 3 dasar. 1, Yesus Kristus itu dasar. 2, firman itu dasar. 3, hidup kekal. Nilai kekekalan. Ingat saudara, kalau Anda berdoa ingat apakah dasarnya benar. Apakah aku berdoa ini cocok sebagai pengikut Yesus Kristus. Apa Yesus Kristus senang? Kira-kira. Apakah cocok? Apakah Yesus yang mau, apa saya yang mau? 1, Yesus Kristus. Setuju. 2, firman. Firman harus cocok dengan apa yang kau minta. Apa kamu ditunjang dengan kebenaran selama ini? Apakah nilainya kekal? Kalau kamu dapat, apa itu bernilai kekal? Apa itu sementara? Kepuasan sementara? Kalau 3-tiganya gol, tenang. Hadirat Allah datang. Kenapa itu? Tuh firman yang ngomong. Ya, kalau gol akhirnya kita harap, yang saya harapkan pun Tuhan harapkan, betul? Karena kita, Allah tidak berbuat apa yang tidak Dia janjikan. Di dalam nama Yesus, di dalam Yesus banyak janji bagi Anda dan saya. Ya. Terus kalau itu klop, yang saya harapkan tadi cocok dengan yang Allah janjikan, nanti aku membuktikan yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Apa yang tak kelihatan menjadi kelihatan? Oh, tuh aku terjawab. Oh, aku dapat semua. Salah. Itu kesementaraan. Yang tak kelihatan menjadi kelihatan itu hadirat Allah. Doa jangan tuntut jawaban yang materi. Doa tuntut hadirat Allah. Amin. Nanti Anda akan menjadi kuat sekali. Rohmu menyala-nyala selalu. 20 tahun aku bikin sekolah doa. Tidak bayar. Nih aku bawa brosurnya lagi. Abalaf itu terbuka sekarang. Dipakai suruh saya ngajar di situ. Yang datang 70 murid, penatuannya pada ikut. Karena aku bicara janji Allah, janji Allah. Firman ngomong apa? Catat semua. Belajar dari imannya Adam. Oh, saudara tahu Adam? Saudara tahu Adam bertobat? Nah. 2. Imannya Nuh. Nanti ini imannya Abraham. Bagaimana menjalani iman itu satu-satu. Saudara, banyak orang mengatakan saya nggak percaya kalau saya ini umur 80. Lihat deh KTP saya kalau nggak percaya, bingung saya. Habis kenapa? Habis nggak kayak orang umur 80. Kenapa? Iman. Kenapa? Hadirat. Nggak ada yang lain. Nggak pernah makan jamu, nggak pernah makan obat sehat, nggak pernah capoh, nggak. Hadirat, aku selalu menuntut hadirat. Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir. Kalau Allah hadir, lu khawatir apa lagi? Kalau Allah hadir, lu takut apa lagi? Kalau Allah hadir, adakah yang tak mungkin? Nah itu tadi saya bilang, orang paling goblok di kelas, paling minder, lah kok nilainya paling tinggi. Sejak itu guru-guru beda memandang saya. Udah ngomong sama teman, dangerous Chinese
Chinese people dangerous. Aku digituin loh. Bahaya Chinese student, kelihatannya tolol-tolol. Kalau ujian A+. Bingung kan? Aduh saudara. Allah memanggil Anda. Allah memilih Anda. Allah menyelamatkan Anda. What for? Agar Anda menghadirkan kemuliaan Dia. Ada amin? Yes? Mana stepnya? Mana buktinya? Are you in this situation? Right or wrong? Semua orang Kristen harus terang dunia, garam dunia, betul nggak? Nggak usah diajarin lagi toh. Tapi kenyataannya kan tidak. What's wrong with this teaching? What's wrong with God? What's wrong with you? Ayo. Dasar satu Yesus Kristus. 1 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat 16 ya. Mari kita baca bersama-sama. Ada ya semuanya ya. Kenapa saya suka Anda baca bersama-sama? Kedua, nutupi kebodohan saya. Jujur kan? Saya baca Indonesia tuh AIO banyak salah. Karena saya nggak punya latar belakang itu. Ini. Kedua, Anda nggak ngantuk. Sama-sama baca ya. Semuanya ini bagus sekali, semua sudut ada. Jelas lagi. 1, 2, 3. Jadi ya, 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 amin, ya, 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 diangkat dalam kemuliaan. Apa main idea itu? Siapa yang diomongin ini? Yesus Kristus, betul nggak? Yesus Kristus, mulai ayat 16 itu, yang disebut Dia, itu siapa? Nah itu, yang datang ke dunia ini, yang dibenarkan oleh Roh, terus yang apa? Yang malaikat-malaikat menyembah Dia, ya, yang datang ke bumi ini. Ya, yang melawat bangsa-bangsa, ya, yang ditinggikan, yang dimuliakan terakhir. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi tanpa kita belajar pribadi Yesus Kristus dan mengikuti pribadi pola pikir Yesus Kristus, kita pengikut Kristus yang gagal. Believe it or not, up to you. Kamu mau menjadi orang Kristen yang tidak gagal, ikuti semua. Semua orang yang dipilih oleh Tuhan itu dipanggil dan dipilih. Tapi kalau Anda tidak milih jalan Dia, kamu cuma terpanggil tok. Ujung-ujungnya terbuang. Dipanggil dan dipilih. Dipanggil, semua orang dipanggil. Kasih Allah melanda seluruh dunia. Tapi kamu memilih Dia enggak? Kau pilih Dia, ikutin every step. Ikutin semua kata-katanya. Saya sedang menyelidiki kitab pelajaran Musa ya, dari 5 Pentateuch itu dikonversikan dengan ajaran Yesus Kristus. Kenapa zaman Yesus orang begitu susah mendengar ajaran? Karena dasarnya kitab Musa yang ajarannya kebanyakan give and take, give and take, give and take. Berkat, kutuk, berkat, kutuk, berkat, kutuk. Sebab itu orang-orang perjanjian lama cuman kenal Musa, tidak kenal Allahnya Musa. Benar? Makanya ujung-ujungnya mutar semua tah. Musa yang didewakan, dikit-dikit Musa. Hari ini saudara, maaf aku tanya Anda, aku enggak kenal loh ya. Pimpinan Anda, pendetanya siapa juga aku kenal. Anda kenal mereka? Pimpinan-pimpinan di sini yang dipercayakan oleh Tuhan
untuk memimpin jemaat ini. Si A, si B saya nggak tahu. Tapi lebih saya mau Anda kenal apa yang mereka sembah. Allahnya mereka. Mereka jadi pemimpin bukan asal ujuk-ujuk. Mereka punya panggilan, mereka punya pergumulan. Bagaimana hidup pergumulan, hidup rohaninya, hidup dekatnya sama Tuhan. Tuhan yang mereka sembah, apakah Anda kenal juga? Amin. Jadi tidak boleh cuman kenal orangnya, kenal visinya, setia sama dia, setia sama gereja, setia sama Tuhan Yesus. Amin. Itu baru engkau benar-benar menjadi teman sepekerjaan Allah atau teman kerajaan Allah. Jangan izinkan pemimpinmu sibuk karepe dewek. Enggak. Harus ngerti ngapain dia ngerjain, ngapain dia mau apa visinya. Kamu harus kenal Allahnya, kamu harus kenal panggilannya, harus in. Nah, itu namanya the kingdom of God is coming. Kalau enggak, biar kamu ikut ibadah di sini 10 tahun, penonton yang baik tok. Galak loh Ibu Fet kalau ngomong. To the point. Paling-paling enggak diundang lagi. Enggak ada yang lebih daripada itu. Tapi di dalam belajar firman, makin belajar, aku makin dioperasi sama Tuhan. Aku duluan yang dioperasi. Bukan orang lain saudara, saya yang dioperasi duluan kok. Gitu? Jadi siapa yang Anda ikuti? Itu pemimpin yang ada di sini semuanya itu dipilih, dipakai. Tapi lebih daripada itu mereka itu ada di belakang mereka itu siapa daggingnya. Siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka taatin. Ayo kita belajar bersama. Sama-sama ikut. Itu Anda punya landasan dasar yang benar. Anda tidak mudah dikit-dikit kecewa pergi. Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Karena Anda punya yang saya ikuti Yesus Kristus. Benar-benar. Yesus Kristus menjadi landasan gereja ini. Kebenarannya. Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun, gereja yang dibangun di atas dasar. Dasar apa? Para rasul dan para nabi. Dan dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Saudara tahu batu penjuru? Saudara tahu bangunan orang Yahudi? Orang Yahudi itu bangunan kalau pintunya tuh gini bundar. Ya. Nah, batu penjuru tuh paling tengah, paling menutup. Jadi ini tombok-tombok. Ininya kalau bundar kan ininya yang di sini kan harus agak trapesium modelnya. Nah, itu yang menentukan nanti ditutup set ini kenceng. Ini cabut jatuh semua. Itu nama batu penjuru. Jadi batu yang menopang kekuatan semua bangunan itu. Itu Yesus. Jadi saudara, batu penjuru kita itu Yesus yang menopang semua hidup saya, hidup Anda. Jadi yang harus diikutin. Saya ingin tanya saudara, seberapa Anda tahu pola pikir Tuhan Yesus? Tentang dirimu sendiri coba. Kenapa orang perjanjian lama sulit untuk taat kepada pimpinan? Semua pemberontak terus. Kenapa orang perjanjian baru dengan ajaran Tuhan Yesus gak klop lagi? Padahal Yesus datang bukan membuang Taurat, tetapi menggenapi. Bagaimana menggenapinya? Tapi orang zaman itu tetap menolak. Farisi pun menolak. Hah? Di mana? Ini Yesus kan anak Allah. Gak mungkin dia berbuat salah. Masalahnya di mana? Mindset. Mindsetnya beda. Ngerti? Mindset kerajaan Allah kita belum belajar. Kita selalu pakai mindset duniawi, nilai duniawi mengukur firman Allah. Yang sifatnya surgawi itu selalu ada jarak. Kita selalu punya mindset yang tidak cocok. Makanya Paulus bilang apa? Persembahkanlah dirimu sebagai korban yang diperkenan oleh Tuhan. Dan renewing of your mind. Apa?
pembaharuan akal budimu sehingga engkau bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Renewing of your mind. Nah, orang perjanjian baru mulai dengar, cuman bingung, tapi benar-benar mau terima. Aku tanya kepada Anda, orang perjanjian baru benar kenal Yesus? Murid-murid Yesus benar kenal Yesus sebagai anak Allah yang diutus? Benar? Tidak. Menurut saya tidak. None of them. Tidak ada satupun. Oh, kok Tuhan? Oh, Buffett kok galak kok ngomongnya gitu. Kalau murid-murid Yesus itu yang paling disayang sekalipun Petrus, Yohanes, Yakobus, kemana-mana itu anak emas itu dibawa. Yesus sudah mau mati, sudah ada di Bukit Getsemani, betul nggak? Ngomong apa? Bisakah engkau berjaga-jaga bersama dengan saya barang sejam? Oh, Yesus di situ minta dukungan doa. Mereka gimana? Ngorok, tidur. Benar nggak? Benar toh? Berarti mereka tidak kenal ini siapa toh? Sekarang saya tanya kepadamu, kalau kau ketemu Allah benar, apa enggak semua omongannya lu turut 100%? Ayo jawab saya. Ayo jawab saya, benar enggak? Ketemu Allah kok pasti 100% lu taatin. Ini kenapa enggak kenal siapa Yesus? Enggak kenal bahwa dia adalah Allah sendiri. Benar enggak? Gampang kok. 5 roti 2 ikan. Sekali 5.000 kenyang. Mereka kenal Yesus? Tidak. Kenal sebagai tukang sulap, bisa bikin sulap, bisa bikin kenyang, hebat, apalagi. Mungkin mereka anggap orang sakti, apalagi. Kalau mereka benar-benar kenalin Yesus itu benar anak Allah yang diutus, aku yakin setelah 5 roti 2 ikan gak lama lagi Yesus diadili. Oh, pastinya datang rame-rame ke depan Pontius Pilatus. Demo 5.000 orang. Benar dia anak Allah. Bukti kita makan roti. Gak ada roti kita jadi. Semua ngomong dong. Kok sampai diadilin dibanding orang terjahat aja, orang jahatnya dilepasin, dia yang ditangkap. Sama Barabas kalah. Ayo, bukti. Ngerti saudara? Bisakah saudara membaca Alkitab dengan ketajaman? Maka enggak heran kalau Yesus disalib. Kan enggak kenal kok. Semua murid kenal. Enggak. Mereka berubah setelah Yesus bangkit. Setelah mereka mengalami kebangkitan. Yesus jarang memuji iman mereka. Yang dipuji imannya itu loh. Fatsal 8, Matius sama Fatsal 15. Siapa? Itu orang perwira. Yesus datang ke rumah saya. Untuk budak saya yang sakit. Wah, tak layak. Cukup kamu ngomong 1 kalimat. Wah, Yesus, belum pernah aku ketemu iman sebesar kamu. Betul enggak? Murid Yesus? Bukan. Benar? Satu lagi, perempuan Sidon. Ya toh? Anakku kerasutan setan, tolong ke rumahku. Yesus bilang, enggak pantas memberikan roti untuk anaknya, berikan kepada anjing. Tapi anjing pun makan rempah-rempah. Perempuan, besar imanmu. Jadilah. Siapa? Orang Sidon. Lihat. Bertobatlah engkau dan saya. Terlalu simpel menilai perjalanan iman ini. Karena Anda lebih melihat give and take. Anda lebih lihat dunia sementara dan dunia nyata. Dan selera kita. Siapa yang berdoa ada kesulitan, tidak kepingin Yesus langsung beresin kesulitan. Benar? Ayo, yang kau cari apa? Jujur, masalah beres. Aku diuntungkan. Itu kan kita berdoa kan tujuannya cari jawaban doa kan? Bukan hadirat Allah kan?
Ayo, jujur. Kristus akan datang segera, tidak main itu lagi Yesus nanti. Lihat, sama-sama anak Tuhan bukan anak Tuhan. Coba kalau nggak percaya lihat tuh di Palu, di Lombok, di mana lagi, Pandeglang daerah situ. Apa dipisahkan nih yang Kristen nih nggak kena ini tsunami-nya enggak dibatasi nih, yang sini aja. Enggak ada, sama kok. Kalau misalnya Indonesia, Jakarta kena apa-apa, kita kena semuanya, amin, aku percaya itu. Tapi yang beda adalah sikap hati engkau menghadapi masalah itu. Itu perbedaannya. Benar? Itulah imanmu. Engkau lari atau engkau ambil kesempatan. Tuhan, menit terakhir sebelum saya mati tetap mau memuliakan namamu. Itu tergantung kita. Siapa yang kita ikuti? Apakah Yesusnya ikut lari? Apakah Yesusnya dalam kesulitan kamu sakit kanker stadium 4 pun, kamu tidak sembuh akhirnya dalam kanker itu mati pun, ya Allah hadir, Yesus tetap hadir, yakin? Apa kamu stadium 4 kanker terus Yesus buang tinggal kamu? Tidak mungkin. Makin dalam kesulitan, makin merasakan kehadiran Allah, syukurlah kepada Tuhan. Itu turning point of your life, turning point of your faith. Rasakan hadirat Allah. Kamu dalam kesulitan, utang gak bisa bayar, dikejar-kejar, orang yang kau kasih bermasalah, kayak Ahok, habis dia selingkuh dulu. Kebenarannya di mana ya? Kamu tertindas, kamu tertekan, kamu jalan buntu. Allah hadir enggak? Saya tanya sama kamu sekarang. Hadirkan Allah. Masalah itu bukan masalah lagi, tapi engkau akan menikmati bersama Yesus lewati semua. Dan itu engkau berubah, engkau mengerti apa arti iman, apa arti hadirat Allah. Apa arti bergantung kepada Tuhan? Kalau lancar-lancar kan nggak ngerti. Makin lancar makin kurang ajar. Mintanya yang macam-macam, kepuasan kedagingan, kesementaraan, keegoisan, keserakahan. Itu biasanya. Tidak bisa lepas loh saudara, manusia sulit lepas itu semuanya. Adam aja gak bisa kok. Adam tuh yang face to face loh saudara. Benar? Adam Hawa face to face kan with God. God ngomong sama dia kan, Allah ngomong kan sama Adam. Face to face. Semua boleh dimakan, satu ini tidak boleh. Yang di tengah-tengah, benar? Justru satu itu yang dimakan. Adam beriman. Dia lebih mengimani omongannya setan, ular, betul? Lah ularnya ngomong suruh makan, dia malah debat. Wah, ini kalau bagi Anda sekarang, pimpinan sekarang yang pinter usir setan, pergi los, ular, aku yang dikasih kuasa seluruh Taman Eden ini, kamu nyelonong masuk dalam nama Allah Bapakku, pergi kamu, tidak punya hak. Tuh hilang, gak berani nyobain. Sayang si Adam gak pakai kuasanya itu. Benar gak? Lupa dia yang dia dikasih kuasa. Kok malah dikuasai sama omongan ular? Enak kan? Sekarang kita pintar baca Alkitab semua nih. The missing link di mana? Imannya gagal di mana? Lah memang penonton sepak bola itu lebih benar daripada yang main. Sih? Saudara, maka yang katakan kamu benar beriman itu bertemu dengan Yesus benar-benar. Dia menjadi dasar dari semua harapan, semua. Makin kau sulit, makin kesempatan kau kenal dia lebih dekat. Maka sambutlah kesulitanmu, masalahmu, siap kenal Tuhan lebih dalam. Yang kedua,
Firman. Apa itu firman? Firman itu ini. Semua yang keluar dari mulut Tuhan, semua ini jejak-jejak langkah, ini tangan-tangan Tuhan melawat si A, si B, si C, melawat bangsa si A, si B, interaktif with those people in this Bible, supaya you kenal dia. Maka baca Bible nggak boleh sepotong-sepotong, sorry ya. Saya anjurkan Anda sebuku-sebuku, ngetik. Kejadian 50 pasal sekali. Lebih ceritanya lebih nyambung. Kalau sepotong-potong suka nggak nyambung. Ya. Saya murid sekolah doa, saya selalu baca semuanya. Gitu. Sebelum nanti masuk kelas, pertanyaannya apa? Ayo, saya jawab dulu. Semua masalah, semua yang Allah deal with them, ada ajaran. Semua Allah berurusan dengan Adam, dengan Henok, dengan siapa Nuh, dengan siapa saja. Ada ajarannya di situ. Padahal saudara, apalagi sama Abraham, paling banyak itu ajaran. Abraham itu juga bandel banget loh. 7 kali Tuhan memperlihatkan diri kepadanya. Sampai 13 tahun tidak diajak ngomong. Setelah perjanjian suluh, dia umur 84, 85, 26, dia tidak tanya Tuhan mengambil istri Hagar. Tuhan tinggalkan dia, 99 hari baru ngomong lagi, 13 tahun. Tapi saudara, ada Abraham terus mana? Ishak, Yakub, Yusuf, benar? Yusuf Tuhan tidak pernah memperlihatkan dirinya sekalipun, tapi dia paling taat. Maka Tuhan gak memperlihatkan dirimu, never mind, no problem, taat. Buktinya Yusuf tuh Tuhan gak pernah loh ngomong pribadi, enggak. Yakub itu banyak, Ishak cuma 2 kali, Abraham paling banyak, bikin mesbah aja 7 kali. Yusuf tidak pernah, tapi di dalam mimpi, tapi dia yang paling taat. See? Jadi saudara, dari belajar firman itu saudara belajar banyak iman. Semua orang di sini pelajari imannya melalui firman, ya. Maka saudara, tidak pernah selesai kita belajar firman, tidak pernah kita selesai belajar berdoa. Itu sampai sekarang saya tetap ngajar udah 20 tahun. Nanti ada program yang ada di Bukit Doa. Bukit Doa saya renov semuanya menjadi taman doa. Saya rindukan orang yang penuh masalah, datanglah di situ, duduklah di gazebo itu. Ada firman, jalan-jalan biar saudara benar-benar berjumpa pribadi Allah. Dan ada ajaran, selalu ada ajaran. Tidak pernah tidak ada ajaran, ya. Kalau pertemuan cuma doa tok tanpa ajaran, nanti lama-lama memanipulasi Tuhan. Ya, harus ada ajaran, ya. Maka firman itu penting karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Yang ketiga, hidup kekal. Nih telas ya. Aku lihat dulu waktuku. Kayak aduh tinggal berapa menit. Apa udah habis waktuku? Oh ya, aku minta 2 menit ya. Ini penting, hidup kekal yang saya maksud bukan kornipati masuk surga, nilai of kekekalan itu. Ya, nah saudara di dalam bahasa asli Yunani hidup kekal itu 4 lapis. Itu tadi ada gambarnya itu 4 lapis ya, tapi aku mau tekankan lapis yang ketiga. Surat lapis 1, 2 udah biasa Anda dengar. Jadi tadi saya bilang dasarnya 3 hal toh. Yesus, 2 firman, 3 kekekalan, hidup kekal gitu. Jadi Anda dan saya diselamatkan untuk mencapai nilai kekekalan. Bukan untuk ke surga tok. Kalau Anda punya nilai kekekalan, Anda akan berubah semua. Mau untung, mau rugi, ya, mau punya anak laki perempuan,
Nilai kekalnya di mana? Aku dapat seluruh dunia, kalau aku tidak bisa mengelola uang ini untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada nilai kekal, mati gak kebawa. Mari kita sebagai anak Tuhan, mau melakukan apapun, mau nyekolahin anak ke sekolah manapun, mau apapun, ada nilai kekekalan enggak? Cari. Kalau enggak jangan, habisin waktumu. Sayang. Banyak orang ngomong, Bu Fit, karena kamu cinta Tuhan sih, kamu sampai enggak nikah. Bukan enggak nikah, gue lupa. Sudah lupa deh, tahu-tahu tua aja. Ya, terus pantesan ya Tuhan sayang sama kamu, dikasih panjang umur, semak penyakit apapun enggak ada. Kalau ngomong enggak bikin orang ngantuk. Kalau jalan, aku khotbah 4 kali bisa loh, saudara. Lah aku itu biasa kalau di industri kan 4 kali. Ikut lagi penyembahan kalau di industri. Di sini ibu tadi baik, ibu boleh duduk aja. Istimewa. Orang bilang, kalau kamu gini. No way, Allah tidak model Balter. Alkitab mengatakan kebaikan kita di depan dia kain gombal. Kain gombal. Jadi tidak karena itu Anda salah. Kalau menganggap karena yuk gini Tuhan kasih. No, the only answer cuma satu. Karena perjalanan iman saya belum selesai. That's the only answer. Karena perjalanan imanku belum selesai. Hidup itu perjalanan iman. Hidupmu dan hidupku sama perjalanan iman. Selama belum selesai, mau sakit kayak mau kena tsunami, enggak akan mati loh. Karena perjalanan iman, karena tugasmu, karena nilai kekekalan yang Tuhan berikan kepadamu, belum kau selesaikan. Mau panjang umur, terus jalan di dalam, dia punya rel, dia punya garis. Tiap hari tanya, Tuhan hidupku untuk kekekalan. Bagaimana hari ini? Bagaimana keuangan, bagaimana? Saya mau cari nilai aja. Kalau engkau tidak selalu berkobar-kobar. Engkau mudah membuang semua yang sementara. Engkau tidak gampang gerutu, tidak gampang nyulitin orang lain. Tidak picik pandekanmu, tidak gampang menyalahin orang lain. Karena engkau cari kebenaran dan kekekalan terus. Hari ini kita begitu gampang menyalahin ini itu karena kita lupa. Mau sesulit apa akan lewat. Ngapain susah-susah berantem, sakit hati. Oh, TOLOL. Jadi orang Kristen kok goblok. Santai dong. Tuhan tahu, Tuhan hadir. Yang penting jaga hatiku. Dia jahat, gue gak jahat. Dia makin jahat, gue makin baik. Benar ya? Firman lakukan dong. Hidup tuh kesempatan melakukan firman. Hidup tuh kesempatan, buktikan bahwa kamu punya nilai kekekalan. Tuh, ya 1, 2 itu kan biasa. Ya kalau hidup kekal itu adalah karunia dari Allah, semua tahu. Hidup kekal itu diperoleh karena apa? Demikian kasih Allah kepada dunia ini sehingga diberikan putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah itu kan bagaimana dapat hidup kekal? Kalau ditanya apa hidup kekal? Ya cinta Tuhan nanti dihadiahin. Lah inilah nilai kesementaraan diterapkan ke hidup kekal. Inilah egoisnya. Untungnya aja yang dipikirin. Tapi yang lapis 3 hidup kekal adalah pengenalan akan Allah satu-satunya yang benar dan pengenalan akan yang diutusnya. Soal utus mengutus, soal Allah dan putranya, kau kenal benar? Kapan kau kenal dia? Sedalam apa? Engkau semua enggak kenal saya kok, kenalnya cuma nama Bu Fit. Dalam-dalamnya enggak kenal. Gampang kenal Allah, gampang kenal Yesus. Sampai jam ini saya banyak berbuat salah di depan Allah dan di depan Yesus yang aku salah paham, salah kenal.
Kamu yang sudah menikah 50 tahun ke atas, masih berantem gak suami istri? Masih, berarti belum kenal kan? Ya. Manusia tidak gampang dikenal, apalagi Allah. Perjalananmu dan perjalanan saya hanya untuk mengenal Dia. Mengenal kebaikannya, mengenal ajarannya, mengenal keseriusannya. Mengenal rencana Dia dalam hidupku. Every step aku mau berjalan di dalam Dia. Engkau tidak akan membuang waktu. Engkau tidak akan membuang uang. Engkau tidak akan ngomong yang sampah yang gak ada nilai. Percaya, Allah kita Allah yang benar dan iya. Katakan iya ya iya. Pada waktu bangsa Israel ditindas, keturunan Yusuf, keturunan Abraham yang keempat. Tuh. Terus mereka gimana menangis. Akhirnya Tuhan mendengar tangisan mereka. Tuhan bangkitkan si Musa untuk menjadi pemimpin. Musa kan datang ngomong sama mereka bahwa kalian akan saya bawa keluar. Musa tanya Allah. Kalau mereka tanya saya gimana? Siapa Allah yang mengutus kamu? Ya Tuhan, ya Allah, aku mesti jawab apa? Apa jawabnya? Allah apa? Allah apa? Tuhan bilang, I am that I am. Loh gimana sih? Aku adalah aku, loh gimana sih? Ngerti? Aku adalah aku, whatever, whenever you call me, I am your God, that's I am here, I am with you. Ngerti? Kalau aku sebut I am that I am, Allahku, Allah hadir benar, gak main-main. Nikmati hadirat Allah. Nikmati. Tanya, aku yakin begitu Allah mengatakan aku hadir, Dia hadir. Engkau aja yang kurang peka. Engkau aja yang main-main. Coba nikmati, bicara benar, tanya. Saya banyak Alkitab gak ngerti, aku tanya sama Tuhan loh. Saya banyak mendoakan orang, aku gak ngerti. Aduh ini kok sulit amat. Tuhan gimana? Tuhan kasih. Allah hidup itu bukan omongan, tapi benar-benar nyatakan, rasakan. Tuntut hadirat Dia tiap hari. Tuntut hadirat Dia tiap hari. Tuntut. Makin kau tuntut hadirat Dia, makin kau peka dengan segala jenis dosa. Dosa yang nempel kepada kita adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu yang selalu nempel. Itu musuh terbesar. Saudara, ini nanti masih ada poin yang lagi, tapi saya enggak ada waktu. Saya stop sampai di sini. Saya hanya ingin mengkorek, mendongkel. Iman itu apa gitu loh. Jangan terlalu gampang beriman, imani nanti dapat. No way. Iman itu banyak belajar. Iman itu adalah menuruti isi hatinya Yesus. Kalau engkau menganggap Yesus hidup, menuruti ajaran firman dan mencari nilai kekekalan. Bapa yang di surga, firman-Mu akan berhenti, tetapi pekerjaanmu tidak berhenti. Tolong akan ketidaksempurnaan hamba-Mu ini dengan semua yang sudah disampaikan. Tuhan sempurnakan di dalam hati teman-teman kami. Khususnya mereka yang lagi penuh problem, penuh masalah Tuhan. Mereka sedang bergumul, berdoa. Tapi Tuhan biar imannya dipulihkan. Tidak iman yang bocor. Tidak iman yang mengimani sementara-sementara. Karena hidup mereka itu untuk kekekalan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong pribadi, tiap pribadi Tuhan. Biar hari ini adalah satu turning point. Orang Kristen adalah hidup di dalam nilai kekekalan. Orang Kristen adalah hidup di dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar seru doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.